Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai soal lanjutan dari penilaian akhir semester matematika kelas 7 nomor 6 sampai dengan 10. Oke, kita akan mulai ya. Budi pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Ano ya pergi ke kolam renang 4 hari sekali. Oke. Kita cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi. Berarti di sini Budi itu 5 hari sekali ya. Setelah itu adalah Nana itu 4 hari sekali ya. Nah, Maza itu pergi ke kolam renang 6 hari sekali ya. Nah, pada hari Sabtu, oke ini hari Sabtu ya, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa bulankah mereka akan pergi bersama-sama lagi? Kalau kalian melihat kata bersama-sama ya, itu berarti menggunakan KPK ya, persekutuan terkecil. Nah, sekarang karena ini ada 5, 4 sama 6, maka kita harus tahu dulu nih 5, 4, 6 ini KPK-nya berapa. Oke. Kalau 5 kan 1 dikali dengan 5 ya. Atau 5 dikali dengan 1. Ya, ini tetap 5 dikali dengan 1. Nah, sekarang kalau 4 berarti kan 2 dikali dengan 2. Nah, 6 itu kan bisa dikali 2 dengan 3. Maka kalau 5 itu adalah 5 dikali dengan 1. Kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2. Nah, untuk 6 itu adalah 2 dikali 3. KPK yaitu KPK 5, 4, dan 6 itu cari angka yang berbeda dan yang terbesar. Nah, yang berbeda kan adalah 5, 2 pangkat 2 sama 3. Karena 2 itu kan udah diwakili oleh 2 pangkat 2 ya. Yang terbesar, maka 5 dikali 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3. Maka 20 dikali dengan 3 sama dengan 60. Nah, kita lihat di sini, oh ada nggak yang 60 ya? Ternyata nggak ada nih. Karena kan ini hitungannya 60 ini adalah harinya ya, 60 hari. Kalau 60 hari kan 1 bulan aja 30 hari. Sedangkan 2 bulan itu kan berarti otomatis 2 dikali 30 hari. Ya, maka kan ini jadi 60 hari ya. Dimana otomatis kalau misalkan ngeliat soal seperti ini, yang benar adalah yang B. Atau kalau kalian masih bingung gini gampangnya, 1 bulan 30 hari ya, 1 bulan 30 hari, maka kalau misalkan ada 60 hari ya, maka bisa kita buat seperti ini, 60 dibagi dengan 30 sama dengan bulan ya. Jadi 60 dibagi 30 itu adalah 2 sama dengan bulan. Jadi kan 60 ini 2 bulan ya. Oke, seperti itu gampangnya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada ujian matematika siswa benar akan diberi 4. Oke, kalau benar akan diberi dengan 4. Jawaban salah akan diberi nilai 2. Oke, min 2 ya. Kalau salah nilainya itu adalah min 2. Kalau tidak menjawab ya, tidak menjawab itu adalah nilainya 0. Seperti ini. Jajang mendapatkan nilai matematika 80. Oke, nilai Jajang ya. Nilai Jajang itu 80. Dengan ya rinciannya berarti 8 soal salah. Gini. 3 soal yang tidak dijawab, 3 soal yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab. Oke. Kita lihat lagi ya, kalau misalkan nilainya 80, maka 80 sama dengan ya, ini nilai benar ya. Nilai benarnya itu kan kita anggap aja karena nilai benarnya belum diketahui ya. Berapakah banyak soal yang benar? Nah, ini banyak soal yang benarnya kita tulis aja X ya. Di sini X.
Karena nilai benarnya itu adalah 4, maka dikali dengan 4 ditambah dengan nilai yang salah. Tadi berapa? 8 soal ya. 8 soal yang salah dikali dengan min 2. Terus ya, kita tagih 3 soal yang tidak dijawab, maka 3 dikali dengan nilainya berapa yang tidak dijawab? 0 ya. Seperti ini. Maka 80 sama dengan 4x dikali 4 itu 4x plus ya, atau kalau kalian udah paham langsung aja nih, 8 dikali min 2 itu min 16 ditambah dengan 3 dikali 0 itu adalah 0, maka 80 sama dengan 4x plus dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif plus 0. Oke, sekarang kita lanjut lagi. 80 sama dengan 4x min 16 tambah 0, berarti kan min 16. Nah, selanjutnya yang awalnya negatif kalau pindah ruas jadi positif, maka 80 plus 16 sama dengan 4x. Kita lanjut lagi, berarti kan 80 tambah 16 adalah 96 sama dengan 4x. Nah, karena 4x ini perkalian, maka kalau pindah ruas itu menjadi pembagi x ini. Maka 96 bagi 4 adalah, kita hitung ya, 96 bagi 4, di sini 2, 8, 1, 6, di sini 4. Oke, berarti x-nya adalah 24. Berapakah banyak soal yang benar? Ternyata adalah 24. Oke. Oke ya, kita lanjut lagi nomor 8 ya. Oke, kalau kita melihat soal seperti ini, bilangan di antara 8/32 dan 3/4 adalah, pertama-tama kita harus, kalau dia masih bisa kita sederhanakan, maka akan kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 8/32 ya. Kita misalkan 8/32 ini kita perkecil, misalkan dibagi 2/2. Jadi 8 dibagi dengan 2 itu adalah 4. 32 dibagi dengan 2 adalah berapa ya? 16. Sekarang kita bagi lagi. Kalau kalian udah tahu berarti pembaginya adalah 4, kita dibagi dengan 4. Ini 16 ya. Nah, sama dengan 4 dibagi dengan 4 itu adalah 1. 16 dibagi dengan 4 adalah 4. Nah, 3/4 ini apakah bisa kita perkecil? Nggak bisa ya. Jadi 1/4 sama 3/4. Nah, yang namanya bilangan diantara berarti itu ada di tengah-tengah ya. Kalau misalkan di sini adalah 0,25, kalian bisa buat desimalnya seperti ini. 1 di dalam, 4 di luar. Kalau kalian menambahkan 0, maka kalian harus juga menambahkan 0 tapi dengan menggunakan koma di atas. Sekarang 4 yang hasilnya mendekati 10 itu adalah 2. Maka 2 dikali 4 itu adalah 8. 10 dikurang 8 adalah 2. Sekarang kita tambahkan 0. Nah, kalau di sini udah tambahkan 0, maka nggak usah pakai koma lagi ya. Cukup yang di atasnya jika dia kurang. Maka supaya menghasilkan 20, perkalian berapa yang mendekati 4-nya? Maka dikali dengan 5. 5 dikali dengan 5 sama dengan 20. Maka kita kurang sama dengan 0,25 kan? Oke. Ini kalian bisa juga menggunakan cara seperti ini yang nanti hasilnya adalah 0,75. Yang otomatis kita harus mencari di sini nilai yang 0,5. Oke, kita akan cek satu-satu dari angka option A ya. 7/14 bisa dibagi dengan 2, keduanya nggak bisa. Bisa dibagi dengan 5, nggak bisa ya. 6 nggak bisa, berarti kita coba akan bagi dengan 7. 7 dibagi dengan 7, 1. 14 dibagi dengan 7 adalah 2. Nah, 1/2 ini akan menjadi bilangan desimalnya 0,5. Kita akan buktikan, misalkan di sini 1, di sini 2. Kita akan tambahkan 0, maka di sini harus 0, ya. 2 supaya mendekati hasilnya 10 adalah dikali dengan 5. 5 dikali dengan 2 ya 10, dan 10 dikurang 10 ya 0 ya. Makanya 0,5. Maka di sini bisa jadi kita
ambil adalah yang si 7,14 karena kan 0,25 ya. Ini 0,5 baru ini 0,75. Nah, yang maksud di antara itu adalah yang ada di tengah-tengah ya, atau yang berada di bilangan ini. Kayak misalkan seperti ini. Antara 1 sama 4 ya, antara 1 sama 4 itu kan ada 2, ada 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu maksud di antara. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke, di nomor 4 ini pecahan yang senilai dengan 4/7, 5/8, dan 6/9 secara berturut-turut adalah. Nah, kalau kalian bertemu soal seperti ini dan ada opsinya, kalian perhatikan ya. Kalian coba perkecil terlebih dahulu setiap angka yang ada di depan. Misalkan kita ambil contoh yang di A12, 12/21 dulu. Kalau misalkan kita bagi 3, di bawah dibagi 3, 12 bagi 3 kan 4 ya. 21 dibagi dengan 3 kan 7. Oke, ini udah benar nih yang si A. Kita coba lagi yang si 15/16. 15/16 bisa diperkecil nggak? Misalkan dibagi dengan 3 ya. Di sini 3 bisa nggak ya? 15 bagi dengan 3 5, 16 dibagi dengan 3 nggak bisa ya, karena dia nanti akan koma. Maka berarti yang A itu salah ya, yang A salah. Berarti kita coba nih yang 15/24, karena kan dia sama-sama nih. Yang 12/21 nya udah benar ya, yaitu 4/7 udah benar. Sekarang coba kita cek 15/24, kita bagi dengan 3, yang ini juga dibagi dengan 3. 15 dibagi dengan 3 itu 5, 24 dibagi dengan 3 berapa? 24 dibagi dengan 3 itu adalah 8. Oke, ini benar ya. Ternyata kalau 15/3 itu akan menjadi 5/8. Sekarang kita cek di sini 2/3, di sini 6/9. Ini akan kita perkecil. Pokoknya bagaimana caranya kita perkecil terlebih dahulu ya. Maka 6/9 itu kan kalau kita bagi 1 ya tetap aja 6/9. Kalau kita bagi 2 coba ya. 6 dibagi dengan 2 itu 3, 9 dibagi dengan 2 itu berapa? Nah, nggak bisa ya. Maka kita coba dibagi dengan 3. Seperti itu caranya. 6 dibagi dengan 3 itu 2 ya. 9 dibagi dengan 3, 3. Nuh, sama ya, ternyata 6/9 itu 2/3 juga. Oh, semuanya sama. Maka jawabannya karena dia berturut-turut adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Hasil dari 2,5 kali 0,25 ditambah dengan 1/8 ini dibagi ya, karena tandanya seperti ini, dibagi 3/4. Maka kita akan coba terlebih dahulu. Dia kita akan menjadi pecahan biasa ya, bukan pecahan campuran. Maka 21/2 dikali 0,25 ditambah 1/8 dibagi dengan 3/4 seperti ini. Oke, 2 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Kita buat sini ya, 2 dikali dengan 2 ditambah nantinya adalah 1. Di sini 2-nya kita kan karena dia per di bawah ya, dikali dengan 0,25. Nah, 0,25 ini seperti nomor 7 atau 8 ya, yang ada 0,25 yaitu kan 1/4 ya. Nah, cara merubahnya gimana Pak? Kalau misalkan dari 0,5 ke pecahan. Oke, kalau kalian ketemu 0,25 seperti ini, kalian ingat dulu 25 kalian taruh atas, di belakang koma yaitu kan ada 2, 1, 2 ya. Maka kita tambahkan nolnya 2 ya. Satunya ini tetap 1. Kita tambahin hanya nolnya 2 karena dia di belakang koma ada 2. Berbeda kalau nantinya ya ada 0,31, 2. Maka kan di belakang koma ada 3. Kita tulis dulu 3, 1, 2 dan di belakang koma ada 3. Seperti ini. Oke? Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian soal. Ini kita kurung terlebih dahulu ditambah. Nah, sekarang 8 dikali 1, 8 dikali dengan 1 ditambah dengan 1 yang di atas.
per 8 dibagi. Nah, kalau kalian ingat waktu SD, dibagi ini bisa kita rubah menjadi kali, asal yang berada di belakangnya 3/4 ini kita balik jadi 4/3 ya. Maka sama dengan 2 dikali 2 itu 4 ditambah dengan 1/2 dikali 1/4 ya. Setelah itu kita tambah dengan 8 dikali 1 itu 8 ditambah 1/8 dikali dengan 4/3. 4 tambah 1 itu 5 per 2 dikali dengan 1/4 ditambah, ini kita kurungkan terlebih dahulu biar nggak bingung, 8 tambah 1 9 dibagi dengan 8 dikali dengan 4 dibagi dengan 3. Nah, khusus buat perkalian ya, kalau kita lihat 9 bisa dibagi dengan 3 bisa kita coret. Nah, ini khusus buat perkalian ya. 4 bisa dibagi dengan 8 bisa ya. 8 dibagi dengan 4 itu 2, 4 dibagi dengan 4 itu 1. Di sini 1, di sini 1. Kalau 1/1 kan hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau ada 1/1 itu jawabannya 1. Maka kita bisa buat 5/2 ini bisa kita langsung kalikan 1/4 seperti ini ya. Ditambah dengan 3/2 dikali 1/1 nantinya. Selanjutnya kita ke atasin lagi. 5 dikali 1 itu adalah 5. 2 dikali 4 adalah 8 ditambah dengan 3/2 dikali dengan 1 ya, sama dengan 5/8 ditambah dengan 3/2 dikali 1 ya, hasilnya nanti 3/2. Nah, sekarang puluhnya kita hilangkan ya, jadi tinggal 5/8 tambah 3/2. Oke, sampai sini kita harus KPK nya terlebih dahulu. 8 sama 2 KPK nya itu adalah 16. Gimana caranya? 8 ini kan kalau misalkan kita faktorkan ya, seperti ini, 8 di sini 2, di sini 4, di sini 2, di sini 2. Nah, sedangkan 2 itu hanya ada 2 saja. Maka 8 ini kan sama aja kayak 2 kali 2 kali 2 atau 2/3. Nah, sedangkan untuk 2 itu kan hanya 2 ya. Maka KPK dari 2 dan 8 itu adalah 2/3 ya, atau sama dengan 8. Karena apa? KPK itu walaupun ada 2/3 ambil yang terbesar ya. Jadi 2/3 ambil saja. Maka 8 dikali dengan 8 itu hasilnya 1, maka di sini adalah 5 dikali dengan 1. 8 dibagi dengan 2 itu adalah 4 ya. Maka di sini dikali dengan 3. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. 5 dikali 1 itu adalah 5 dan kita tambah 4 dikali dengan 3 12. Oke, ini gak kelihatan ya ke bawah. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita akan ingat-ingat bagian yang ini. Ya, kita pindahin sini. 5 dikali dengan 1 sama dengan 8 ditambah dengan sini 4 kali 3. Seperti ini ya. Jadi sisanya kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus. Ya, kita hapus sebagian biar nggak menghalangi. Oke. Ini kita hapus. Nah, cukup. 5 dikali 1 ini adalah 5 ya. Ditambah dengan 4 dikali 3 12/8. Nah, selanjutnya ya, 5 tambah 12 itu 17/8. Kalau kalian udah ketemu seperti ini, yang paling besar penyebutnya, yaitu nanti kalian buat seperti ini. Sama kayak tadi ya, yang atas itu di dalam, yang di bawah itu yang di luar. Nah, sekarang perkalian 8 yang mendekati hasilnya 17, yaitu kan 2 ya. 2 dikali 8 itu hasilnya 16 dan sisa 1. Jadi kalau misalkan kalian seperti ini ya, ada sisa nih, maka kalian nggak usah buat koma. Kalian taruh satunya di atas dan taruh 8 ini ada di bawah.
Ya, maka hasilnya nanti adalah 21/8. Jawabannya adalah yang D. Oke. Cukup sekian untuk nomor 6 sampai 10. Apabila ada kesalahan maaf, apabila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.